bedah angka. Kali ini kita akan coba bedah buku matematika 2B karangan M. Kholik Adinawan ya, untuk kelas 8 SMP. Bukunya jilid 2B, jadi semester 2. Kita akan bahas uji kompetensi semester 2-nya. Baik, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, pencet lambang lonceng, share, dan komen di bawah. Oke, kita lanjut nomor 28. Diberikan gambar sebuah lingkaran, titik pusat O, ada satu titik di sini dan dia menyinggung di sini, dan dia juga menyinggung di titik di titik satunya. Nah, kemudian dia ada jari-jari di sini ada garis lagi, titik A, B, dan C. Nah, perlu diketahui, kalau ada garis atau titik A ditarik ke B sehingga membentuk garis dan dia menyinggung di jari-jari yang ada di keliling lingkaran, dia pasti membentuk sudut 90 derajat ya, seperti yang sudah diketahui di soal sebelumnya. Nah, ini juga 90 derajat, itu sudah pasti. AB dan AC garis singgung lingkaran dengan pusat O sudah. Panjang AO 50 cm. AO 51 cm. Kemudian OB 24. OB 24. Oh, berarti ini jari-jarinya ya. 24, berarti ini juga 24 jari-jarinya. Luas layang-layang OBAC. Jadi luas layang-layang OBAC. Luas layang-layang itu bisa dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, atau dalam hal ini kita bisa gunakan, karena kita tidak tahu ya diagonal satunya berapa yang BC-nya. AO sudah kita ketahui. Bisa kita cari dengan mencari luas dua buah segitiga siku-siku. Kebetulan sama ya, kongruen. Jadi kita buat cari satu saja, nanti kita kalikan 2. Ini A, di sini B, dan di sini adalah O. Yang sudah diketahui, OA adalah 51, sementara OB adalah 24. Tinggal kita cari BA-nya berapa. Berarti BA-nya adalah akar daripada 51 dikuadratin. 51 dikali 51, 15, 525. 2601 dikurangin 24 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ya. Nah, ini dikurangi dengan 576. 9 kurang 72 2025. Berarti BA-nya adalah akar 2025. Berapa akar daripada 2025? 2025 kita ambil dua angka dari belakang. Yang mendekati 20 adalah 4 ya. 4 kali 4 16. Dikurangin 4, turunin langsung 2 angka. 4 25, 4 tambah 4 16. 160 berapa dikali berapa sama dengan atau mendekati 425. Yang mendekati 425, betul? Iya. 160 berapa? Oh, maaf, salah saya. Maaf. Di sini bukan 16, tapi 8. 4 ditambah 4, 8. 80 berapa dikali berapa sama dengan 425. Kita isi belakangnya adalah 85 kali 5. 5 kali 5, 25. 2, 40, 42. Oke, berarti akar dari 2025 adalah 45. Iya, BA-nya di sini adalah 45. Nah, sehingga kita bisa tahu luasnya, luas segitiganya. Jadi luas segitiga OAB
adalah alas kali tinggi bagi 2. 24 kali 45 bagi 2. Coret-coret 12. Tinggal 12 kali 45. 12 dikali 45, 0, 6, 8, 4. 540 cm persegi. Nah, itu baru satu segitiga siku-siku. Sementara layang-layang terdiri dari 2 buah segitiga siku-siku. Berarti luas OCAB itu sama dengan 2 dikali 540. Nah, jadi sama dengan berapa tuh? 1080 cm persegi. Berarti nomor 28 sudah kita kerjakan dan jawabannya adalah 1080 cm persegi. Oke, kita lanjut dengan nomor 29 ya. 29 sebentar, nomor 29. Ya, 29 diberikan sebuah gambar lingkaran lagi. Titik pusatnya O. Kemudian ada titik lagi di sini dan dia sama menyinggung juga di sini. Di bawah juga dia menyinggung di sini sehingga kita bisa tarik di sini adalah jari-jarinya. Oh, biar kita tarik jari-jarinya. Kurang lebih beginilah ya, kurang lebih begini jari-jarinya. Terus ini diagonal daripada layang-layangnya. Ini juga diagonal daripada layang-layangnya. Oke. Titik-titiknya adalah di sini M, di sini Q, di sini adalah P. Nah, apa saja yang diketahui? MP dan MQ adalah garis singgung lingkaran. MP dan MQ adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Panjang OM sama dengan 60 cm. OM 60 cm. Kemudian PM 48. PM adalah 48. Berapa panjang tali busur PQ? Mana tali busur PQ? Panjang tali busur PQ. Oh iya, panjang tali busur PQ. Berarti panjang tali busur PQ adalah ini. Berarti kita cari diagonal PQ. Diagonal PQ dari layang-layang MQOP. Oke, bagaimana cara kita mencarinya? Kita buat ini dulu, segitiga MPO biar bisa kita tahu berapa berapa sisi daripada PO-nya, yaitu sebagai jari-jarinya. Nah, ini M, ini P, ini O. Karena di sini pasti siku-siku. Ya. MP-nya 48, di sini adalah 60. Betul 60 ya, 60. Oke. Nah, bisa kita cari PO-nya adalah sama dengan akar daripada 60 dikuadratin 3600 dikurangin 48 dikuadratin, berapa itu 48 kuadrat? 48 kali 48 64, 6 32 38 32 3 16 19 sehingga 403 2304. Nah, 2304 berarti 3600 dikurangin 2304 sama dengan 6 9 69, 5 kurang 3 2. Di sini adalah 1. 1296. Betul ya, 1296 ya. Oke, 1296. Berarti PO adalah akar 1296. Berapakah akar dari 1296? Kita cari titik 2 angka dari belakang. Yang mendekati 12, akar dari 12 adalah yang mendekati 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kurangi 12 kurang 9 3. Turunin sekaligus 2. 396. Ini dijumlah 6. 60 berapa dikali berapa yang mendekati atau sama dengan 396. Kita coba 6 kali 66 kali 6 3639. Oke, ternyata betul. Berarti akar daripada 1296 adalah 36. Sehingga
PO-nya adalah 36. Berarti luas segitiganya, luas segitiga MPO itu sama dengan alas 36 kali tinggi 48 bagi 2. Nah, ini bisa kita coret, ini jadi 24 ya. Tinggal 36 kali 24. 36 kali 24 yaitu 4, 2, 144, 12, simpan 1, 7, 4, 6, 8, 6, 4. Nah, ini baru satu segitiga. Sementara layang-layang itu kan terdiri dari dua segitiga siku-siku yang sama besar. Ya, berarti tinggal kita kalikan 2 saja. Jadi luas layang-layang apa ini? MQOP itu sama dengan 2 dikali 864. Nah, sama dengan 2 kali 8, 12, 1728 cm persegi. Nah, luas layang-layang ini bisa kita cari untuk kita gunakan untuk mencari diagonal PQ. Ya, pertanyaannya PQ ya. Ditanya PQ-nya. Berarti luas layang-layang itu sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya adalah ini. 1728 sama dengan D1, anggap saja yang sudah diketahui MO. Berarti 60 dikali D2 dibagi 2. Kita coret ya. Ini menjadi 30. Sehingga diagonal 2-nya ini yaitu si PQ-nya adalah 1728 dibagi 30. Berapa ini kira-kira 1728 dibagi 30? 1728 dibagi 30. 5, 150, 228, 228, iya 228 betul ya. 8 kelebihan 7, 7 kali 3 210, 8 108, 186. Jadi 57,6. Sehingga kita bisa diketahui bahwa D2 diwakili oleh PQ adalah sebesar 57,6 cm. Dan soal 29 sudah terselesaikan. Kita lanjut dengan nomor 30. Iya, 30. Dua buah lingkaran dengan pusat M dan N masing-masing berjari-jari R dan R. Oh, berarti ada yang besar, ada yang kecil nih. Kita buat aja 2. 1 dan ini. Nah, ini titik pusatnya, ini titik pusatnya. Ini jari-jarinya yang besar, kita buat R besar. R besar dengan pusat M. Ini pusatnya N. Iya. Dan jari-jari kecilnya adalah R. Kita tarik M ke N sebagai jarak antara dua titik pusat MN. Kemudian jika jarak MN sama dengan R tambah R, maka banyak garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam berturut-turut adalah jika jarak MN ini adalah R tambah R. R tambah R. Berarti gambarnya bukan demikian. Gambarnya adalah dia bersinggungan. Bersinggungan. Nah, begini. Jarak M ke N adalah R ditambah R kecil. R kecil di sini. Nah, begitu. Ini R kecil juga R kecil. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah, maka banyak garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam. Persekutuan luar dan persekutuan dalam. Yang dimaksudkan persekutuan dan persekutuan dalam adalah begini. Persekutuan luar dari atas ke atas, ini bisa kita tarik. Nah, ini persekutuan luar. Ada lagi kah persekutuan luar? Kemungkinannya ada gak persekutuan luar? Kalau jika ada seperti kayak gini, ada. Kita buat lagi seperti ini. Nah, ini, bukan begini. Ini begini. Nah, ini juga persekutuan luar. Jadi ada 2. Persekutuan luarnya ada 2. Sementara persekutuan dalamnya ada berapa? Ya, kalau garis
singgung persekutuan luar kita sudah temukan dua buah, berarti persekutuan dalamnya cuma satu. Dari mana? Ini dia. Nah, pertemuan di sini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Berarti kita bisa jawab bahwa GSPL-nya ada 2, GSPD-nya ada 1. Berarti soal nomor 30 sudah kita selesaikan, jawabannya 2 dan 1. Oke. Kita lanjut ke nomor 31 ya. 31. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 9 dan 6 cm, sedangkan jarak kedua pusatnya 21. Oke, kita buat. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Oh, persekutuan dalam berarti kita buat seperti ini. Nah, garis singgung persekutuan dalamnya adalah ini. Itu dia. Garis singgung persekutuan dalamnya. Sementara dua buah lingkaran masing-masing jadi 9. Ini yang panjang 9, yang kecil adalah 6. Kemudian sedangkan jarak kedua pusatnya 21. Berarti ini 21. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya, berarti ini yang ditanya. Kita pakai apa ya? Ini anggap aja M. Berarti ini A dan B. Garis singgung persekutuan dalamnya AB. Kita tarik dengan garis bantu. Kita buat seperti ini. Nah, ya, sehingga kita bisa tambahkan deh titiknya di sini, misalkan C. Berarti kita bisa buat kedudukannya menjadi seperti ini. Ini siku-siku. Ini M, ini C, ini N. Berarti MN-nya itu kita sudah ketahui 21. Ya. Sehingga yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalamnya AB. AB ini adalah sejajar dengan MN. Berarti besar MN, panjang MN sama dengan AB. Ya, berarti ini yang ditanya. MC. MC juga sama dengan AB, garis singgung persekutuan dalamnya. Sementara CN adalah CB ditambah BN. CB ini sama dengan MA, berarti 9. 9 ditambah dengan BN. BN ini adalah jari-jari yang kecil ini 6. 9 tambah 6, berarti 15. Begitu. Sehingga kita ketahui bahwa MC-nya adalah akar daripada 21 dikuadratin, karena sebagai sisi miring ya. 21 kuadratin 441 dikurangin 9 tambah 6, 15. 15 kuadrat adalah 225. Nah, begitu. Jadi sama dengan 441 kurang 225. 11 kurang 5, 6. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 21, betul ya? 216. Nah, MC-nya adalah akar 216. 216 berarti oke, memang dia Pilgada tidak minta jawaban, cukup jawaban sampai dengan akar. Berarti nomor 31 sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke nomor 32. 32 diberikan dua buah lingkaran lagi, satu besar dan satu yang kecil dengan titik pusat seperti ini. Jarak kedua titik pusat ada, ternyata dia adalah GSPL, garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar begitu. Ini 15, ini 7. GSPL sudah ada ternyata 24. 24. Iya. Pertanyaannya adalah berapa jarak kedua pusatnya. Berarti ini yang ditanya, MN-nya lah ya. MN-nya. Nah, dari gambar ini maaf, kita ketahui bahwa di sini pasti siku-siku karena ada garis bersinggungan di titik atau di jari-jari yang menempel di titik keliling lingkaran. Dia berarti siku-siku. Nah, kalau kita tarik dari titik ini dengan ini, nah seperti itu
ya. Anggap aja ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Sehingga bisa kita dapatkan segitiganya seperti ini. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, kita bisa dapatkan bahwa besar AC di sini adalah 15 dikurangin 7. Paham ya? 15 dikurangin 7. Sementara AB-nya adalah 24. Nah, sehingga CB di sini panjangnya adalah sama dengan MN. Dia sejajar ya. Berarti CB-nya sama dengan MN. Itu yang ditanyakan. Berarti ini yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau itu yang ditanyakan, berarti besarnya adalah CB itu sama dengan MN. Berarti akar daripada 24 dikuadratin berapa tuh? 24 dikuadratin 576 ya. Ditambah, karena ditanya si miring, ditambah 12 kuadrat. 15 kurang 7 adalah 8 kuadrat 64. Nah, berarti 10 14 91 akar daripada 640. Iya betul. Pilgannya dia minta bentuknya dalam akar saja. Berarti kita sudah terselesaikan bahwa jarak kedua titik pusat tersebut MN adalah 640. Oke, kita lanjut nomor 33. Jarak pusat dua lingkaran, sama sepertinya, kita gambar dulu. Salah satu jari-jari adalah 6, kita nggak tahu. Jarak pusat dua lingkaran adalah 39. Ini 39. Terus dia garis singgung persekutuan luar. Kemudian jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 36 di sini. Ini R besar, ini R kecil. Salah satu jari-jarinya adalah 6 cm, kita nggak tahu yang mana yang 6, apakah yang besar atau yang kecil. Kita coba ya, kita coba dengan rumus seperti ini. Maaf. Berarti ini anggap aja MN, ini anggap aja AB, gitu ya. Berarti garis singgung persekutuan luarnya adalah AB. Berarti AB kuadrat atau AB saja sama dengan akar daripada MN kuadrat dikurangin R besar dikurangin R kecil kuadrat. Oke, AB-nya adalah 36. 36 sama dengan akar daripada MN. 39 dikuadratin berapa? Kita hitung ya. 27 tambah 8, 35. 7, 2, 9 tambah 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 21. Berarti ini 15, 21 dikurangin R min R kuadrat. Nah, untuk mengetahuinya kita kuadratin semuanya. Ini kita kuadratin berarti 36. 36 dikali 36, 63, 18, 21, 18, 10, 6, 9, 12, 96. Berarti ini adalah 12, 96 sama dengan, buka akarnya kalau dikuadratin. 15, 21 dikurangin R min R dikuadratin. Oke. Kita hapus dulu yang ini, oret-oretannya supaya nggak membingungin. Iya. Sehingga 15, 21 dikurangin 12, 96. 15, 21 dikurangin 12, 96 menjadi 5, 11 kurang 92. 24 kurang 225. Berarti 225 sama dengan R min R kuadrat. Ya, ini kita akar. 225 diakarin adalah 15. 15 sama dengan R min R. Nah, kalau sudah begini berarti kita tahu yang mana 6 itu jari-jari, yang salah satu jari-jari 6 itu R besar atau R kecil. Nggak mungkin di R besar. Berarti yang 6 cm adalah jari-jari yang kecil. Berarti 15
sama dengan R min 6. Berarti R-nya adalah 21 cm. Nah, berarti soal nomor 33 sudah terselesaikan.